Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab Yesaya 55 pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13, pembacaan ini ditentukan oleh Ibu Pendeta Leni Pulumahuni karena beliau tadi yang pimpin di jam pertama. Saya lihat Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan untuk Turut Serta dalam Keselamatan yang dari Tuhan. Sebelum saya memberikan sebuah pemahaman tentang Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat 13, saya menjelaskan sedikit konteks dari Alkitab ini sehingga ayat ini ditulis, saudara-saudara. Jadi ceritanya seperti ini bahwa Yesaya 55 ini ditulis pada kalangan orang-orang Yehuda pada saat itu. Jadi begini, setelah Salomo meninggal, Israel itu kan pecah dua, menjadi dua bagian. Jadi 12 suku Israel terbagi menjadi dua. Yang satu Israel yang ibu kotanya Samaria, yang satunya Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Jadi terbagi dua ini, yang suku satu ini cuma ada dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Kemudian yang satu yang menamakan dirinya Israel itu ada 10 suku. Nah, ya kita tahu dulu konteks, karena Alkitab ini dituliskan ada konteksnya. Jadi bukan cuma asal tulis ya saudara-saudara, supaya saudara mengerti mengapa sampai timbul ada pernyataan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin ini, ya mereka hidup awalnya baik, ya, sangat baik. Kemudian 10 suku yang menyatakan diri sebagai Israel ini, dompung hidup itu penuh dengan dosa. Jadi melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kemudian Tuhan memberikan bangsa Asyur untuk menghancurkan mereka. Jadi 10 suku yang ada di Israel ini, yang ibu kotanya Samaria ini, saudara-saudara, mereka itu terpencar di seluruh dunia, ya. Mereka terpencar di seluruh dunia sampai detik hari ini nih, dongseng balik. Jadi ya, nah itu supaya tahu ya, sampai detik hari ini dongseng balik. Lalu dua suku yang menyatakan diri sebagai Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem itu, suku Yehuda dan suku Benyamin. Kemudian suku Lewi menggabungkan diri terhadap dua suku ini. Kemudian mereka dikembalikan Tuhan, tapi dalam masa 70 tahun. Nah, mengapa dikembalikan? Karena pada saat itu mereka tadinya hidup menjadi lebih baik, tapi tiba-tiba mereka hidup dalam penyembahan berhala, saudara-saudara. Jadi ketika mereka ada dalam penyembahan berhala, kemudian mereka dibuang ke Babilonia. Nah, yang sekarang kita kenal dengan Irak. Nah, seperti itu. Jadi dua suku ini mereka ada dalam pembuangan juga di Babilonia. Dan dari dua suku ini kemudian penulisan kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan. Nah, itu tiga kitab itu ditulis untuk memberikan penghiburan kepada dua suku Israel yang ada dalam pembuangan di Babylon ini, saudara-saudara. Nah, kemudian saya menceritakan sedikit sejarah Israel kuno ini dan sampai detik ini. Kemudian saudara-saudara, dari masa pembuangan 70 tahun itu Tuhan mengembalikan mereka ulang ke Yerusalem. Nah, ketika Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem dalam masa pembuangan itu, dorang berpikir seperti ini bahwa kalau Tuhan sayang pada dorang, mengapa Tuhan menghancurkan Yerusalem rata dengan tanah? Kalau Tuhan sayang pada dorang, kenapa bait Allah itu dihancurkan? Nah, itu pemikiran mereka. Karena mereka kan mengalami penderitaan, keputusasaan pada waktu ada dalam pembuangan di Babylon itu, saudara-saudara. Nah, ketika mereka dipulangkan ke Yerusalem, ya 70 tahun mereka ada dalam pembuangan, saudara-saudara, yang perlu saudara tahu bahwa ketika ada dalam pembuangan semuanya rata, Yerusalem rata dengan tanah, bait Allah semua hancur. Dan nanti rombongan pertama yang pulang ke Yerusalem itu pada zaman kekuasaan Zerubabel. Nah, kemudian rombongan kedua dia pulang ke Yerusalem itu di zaman pemerintahan Ezra. Dan rombongan ketiga dia pulang juga ke Yerusalem dalam pemerintahan zamannya Nehemia. Nah, dari itu baru mereka kembali membangun Yerusalem kembali dengan membangun bait Allah.
Ketika ada dalam pembangunan itu saudara-saudara, kemudian bangsa Israel ini protes kepada Tuhan. Kalau ketorang ini bangsa pilihan Allah, kalau ketorang ini bangsa pilihan Tuhan, kenapa Tuhan menghancurkan segalanya? Kenapa Tuhan sing sayang ketorang pada waktu ada dalam pembuangan, lalu kenapa Tuhan buang ketorang? Itu dari pemahaman itu, kemudian Yesaya muncul dengan pemberitaan firman Tuhan yang ada dalam ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Tadi Tong punya nas pembimbing bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kitab Yesaya ini mau memberikan penghiburan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, mau bilang begini bahwa apa yang Ale pikir tentang Allah itu tidak sama. Ya. Apa yang Ale pikir bahwa Allah tidak sayang untuk Ale itu salah. Saya kira bahwa pemikiran yang ada pada dua suku Yehuda, Benyamin dan suku Lewi pada saat itu ada sampai detik hari ini buat saya dan saudara. Lalu saudara-saudara, 70 tahun itu sesuatu hal yang luar biasa. Ketorang 1 hari, 1 minggu, 1 tahun dapat pergumulan hidup, saya ketorang sudah menyerah. Ini 70 tahun mereka dibuang. Nah, lalu mengapa sampai detik hari ini Israel dan Palestina masih ada dalam perdebatan? Itu bukan cuma masalah detik ini, dari zaman dulu saudara-saudara. Nah, saya cerita sejarahnya bahwa ketika yang 10 suku tadi saudara-saudara, mereka dibuang kemudian di seluruh penjuru dunia sampai dongseng bale sampai detik hari ini. Dan ketika dua suku ini mereka bale itu bukan bale dalam waktu yang tepat saudara-saudara. Ya, 2000 tahun baru mereka bale ke tanah Yerusalem, dan ketika mereka balik pada saat itu tahun 1948 orang Palestina sudah duduk di tanah itu. Makanya sampai detik hari ini dong masih bakal lain. Karena apa? Israel bilang itu ketemu punya tanah nenek moyang, tapi Palestina bilang tunggu dulu, Ale 2000 tahun Ale di mana? Nah, kalau Ale bilang Ale punya nenek moyang di sini, beta juga bisa bilang bahwa 2000 tahun beta punya nenek moyang juga berasal dari tanah ini. Makanya sampai detik hari ini, kenapa Israel dan Palestina bakal lain? Itu supaya saudara tahu sedikit sejarahnya. Ya, dari dulu sampai detik hari ini. Sama kan? Kalau ketorang namanya orang Paso, ya ada orang Paso yang ada adat, ada juga anak negeri yang datang. Sama orang bilang ketorang Paso, lalu orang bilang, beta juga tinggal lama di sini. Nah, seperti itu. Jadi saya kira pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran itu bukan baru sekarang. Ya, dari zaman Alkitab itu sudah ada saudara-saudara. Nah, saya menceritakan sedikit dulu konteks sejarah daripada Yesaya sampai timbul, lalu kemudian Yesaya bilang rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah, itu yang Tuhan mau bilang bahwa karena beta sayang, jadi beta buang kamu orang di Babylon supaya kamu orang ada dalam pemulihan diri, pemulihan hati, pemulihan hidup. Ya. Jadi bukan bahwa berarti bahwa apakah Tuhan menguji saya dan saudara melebihi kemampuan kita, tidak. Tetapi Tuhan menguji saya dan saudara, kan Tuhan maha tahu. Kalau logika manusia, Tuhan itu maha tahu. Kenapa dia harus menguji saya dan saudara? Ya, dia menguji saya dan saudara supaya kita belajar dari ujian itu. Ya. Apa yang saya dan saudara mau belajar daripada setiap perjalanan hidup? Makanya tadi saya bilang, rancanganku bukanlah rancangan. Kadang dalam perjalanan hidup saya dan saudara, ketong sama dengan bangsa Israel. Ketorang tidak fokus pada apa yang Tuhan mau buat. Yang tadi saudara bilang semua baik gitu kan. Ya. Tapi ketong lebih fokus kepada masalah yang ada pada saya dan saudara. Ya. Padahal ketong tidak pernah tahu sebenarnya apa yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Ya. Lalu apa yang ketorang mau belajar dari perjalanan dan pergumulan hidup yang tiap detik nafas hidup ini dia selalu terjadi. Ya. Sama bilang bahwa semua orang tidak memiliki pergumulan hidup. Baik ketemu pendeta, badan pelayan jemaat, bapak ibu anggota jemaat, semua orang punya salibnya masing-masing. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Tetapi hari ini Yesaya mau bilang bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya bilang bagi bangsa Israel, bahkan bagi saya dan saudara begini, carilah Tuhan selama ia berkenan. Saudara, kata ia berkenan, dia kasih saya dan saudara sebuah warning atau sebuah nasihat bahwa saya dan saudara
bukan berarti bangga jadi orang Kristen lalu ketemu Tuhan tuh pengasih dan penyayang. Jadi kapan mau datang for Tuhan terserah saya dan saudara. Ya. Tapi Yesaya mau bilang bagi saya dan saudara, selama ia berkenan. Yang jadi pertanyaan bagaimana kalau ia tidak lagi berkenan bagi saya dan saudara, itu yang bahaya. Itu yang sangat bahaya bagi saya dan saudara. Jadi Yesaya bilang, carilah Tuhan selama ia masih berkenan bagi saya dan saudara. Jadi kalau sampai detik hari ini, di hari yang ke-15 di tahun 2023, semua orang punya kelemahan dan keterbatasan. Ya. Ale deng beta bukan orang yang sempurna di mata Tuhan. Ale deng beta dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik sadar atau tidak sadar, atau membuat kesalahan. Sehingga ada kesalahan kecil dan besar, namanya salah tetap salah. Tapi ketika kita orang menyadari itu, saya dan saudara mau cari Tuhan atau tidak. Nah ini yang jadi persoalan. Mari, kalau Tuhan masih kasih saya dan saudara kesempatan untuk cari Tuhan, mari kita cari Tuhan. Selama Tuhan masih berkenan bagi saya dan saudara. Saya bilang bagi dua suku itu, biar beta buang, biar Allah membuang kalian, tapi Allah masih sayang, lalu Allah angkat balik, bawa balik ke Yerusalem. Sama maknanya. Ketika ada dalam pergumulan hidup, sampai detik hari ini siapa yang berani bilang bagi saya dan saudara bahwa dia punya pergumulan hidup, Tuhan tidak pernah menjawab itu. Tuhan jawab. Ya. Mungkin Tuhan jawab tidak sesuai dengan apa yang saya saudara harapkan. Tapi satu dulu yang harus ketong sadari, bahwa kalau Tuhan masih memberikan kekuatan bagi saya dan saudara untuk melewati pergumulan itu jauh lebih berharga daripada segalanya. Karena kalau saya saudara punya pergumulan terjawab, tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan, ya sudahlah. Kalau itu mujizat Tuhan, berarti antua yang kerja sendiri. Ya. Tapi kalau itu membutuhkan perjuangan saya dan saudara sebagai orang percaya, berarti saya dan saudara juga harus berjuang. Allah juga turut bekerja. Tapi kalau orang putus asa, jangan pernah harap saya dan saudara bilang yang namanya mujizat. Mujizat bagi orang percaya itu terjadi ketika saya sudah sabar dan percaya. Jadi, ya. Itu yang mau bilang. Nah yang jadi pertanyaan, carilah Tuhan selama engkau berkenan. Kata orang ini susah, ya. Kata orang anggap bahwa antua yang terlihat. Jadi kadang-kadang mau cari antua suka-suka kata orang. Saya selalu bilang jangan pernah menjadikan Tuhan seperti keset kaki. Kalau perlu lalu datang bersalah, kita ada dalam penyucian dosa. Kemudian selesai buat lagi. Ya. Bukan menghakimi. Ini semua ada buat saya, buat saudara semua. Saya selalu bilang kita semua sama di mata Tuhan. Kadang mau ibadah kata orang susah. Kadang mau ibadah yang dari ibadah kecil sampai ibadah besar. Dari ibadah-ibadah kategorial sampai ibadah hari Minggu pun. Saya dan saudara susah untuk cari Tuhan. Sudahlah kalau saudara tidak mau hadir dalam ibadah-ibadah, tapi apakah saya dan saudara punya hubungan yang khusus dengan Tuhan di rumah kita masing-masing? Karena saya takut kalau dalam pergumulan hidup lalu Tuhan tidak berkenan bagi saya dan saudara. Lebih baik berkat itu akan tak lewat, masih tunggu kesempatan berikut akan balik pada saya dan saudara. Daripada engkau tidak berkenan sama sekali, saya yakin dan percaya mau bola balik kepala dan kaki bagaimanapun tidak akan pernah. Itu yang mau bilang Tuhan pengasih dan penyayang, tapi Tuhan juga ya memiliki keadilan dalam setiap keputusannya. Yang berikut saudara-saudara, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 7 mengajarkan saya dan saudara, kalau antua masih berkenan, satu-satunya cara untuk datang kepada Tuhan Allah adalah saya dan saudara ada dalam pertobatan. Bukan cuma masalah datang ibadah, bukan masalah berapa banyak kita memberi sumbangan, bukan berapa banyak saya dan saudara setia dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan, tapi memiliki komitmen ada dalam pertobatan dan pertanggungjawaban hidup. Karena kalau orang-orang yang melakukan itu, Yesaya bilang, aku mengasihaninya, bahkan aku akan memberikan kehidupan yang luar biasa. Jadi bilang pada dua suku itu,
Kalau saya menyembah berhala lagi, kalau saya melakukan segala sesuatu yang tidak baik lagi, beta kasihani, beta kasih kembali. Biar 70 tahun rasa penderitaan, tapi beta kasih kembali. Hidup menjadi yang lebih baik. Jaminan Tuhan ya dan amin, bukan tidak. Tinggal bagaimana saya dan saudara mau menjemput jaminan itu atau tidak. Ini masih hari ke-15 dalam tahun 2023. Masih ada banyak harapan untuk hari-hari berikutnya dalam tahun ini. Saya kira bahwa belum ada kata terlambat untuk kita berkomitmen menjadi lebih baik. Rancangan saya dan saudara taruh dalam rancangan Tuhan, supaya saya dan saudara melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Iman yang besar bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar akan tetap percaya walaupun gunung itu tidak pindah. Ya. Iman yang besar bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar akan tetap percaya kalau gunung itu tidak akan pindah. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau kita percaya, koreksi diri kita. Kira-kira sampai detik hari ini, apa yang belum terjawab dalam doa saya salah di mana, apa yang belum saya lakukan kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara jangan terlalu mengeluh kepada Tuhan, jangan terlalu mempertanyakan kepada Tuhan, tapi tanya, evaluasi diri kita sampai detik hari ini. Sama dengan ketorang dalam persekutuan gereja. Umat tidak datang untuk mencari Tuhan. Secara pribadi kembali kepada pribadi masing-masing. Saya ingatkan hari ini, selama Tuhan masih berkenan, tolonglah cari Tuhan dengan cara saudara-saudara. Salah satu datang beribadah. Yang kedua, kami para pelayan pun, firman ini pedang bermata dua, maju kena, mundur kena. Kalau kami pun tidak memberikan sukacita damai sejahtera kepada umat, bagaimana mereka mau merasakan perkenan Allah ada di dalam setiap persekutuan ini. Ini yang menjadi evaluasi juga dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Jangan mengatasnamakan Tuhan, jangan mengatasnamakan gereja kalau segala sesuatu yang kita lakukan tidak menghadirkan kerajaan Allah. Karena Tuhan bilang, tinggalkanlah segala sesuatu yang fasik. Salah satu, fasik itu sederhana ya, bukan cuma bunuh orang ya. Pamalas itu fasik. Suka cerita orang itu fasik. Sanang dengan orang pun susah, itu fasik. Cari-cari orang pun salah, itu fasik. Yang sederhana yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mau minta berkat dari Tuhan, Tuhan kasih berkat untuk diri sendiri, tidak mau jadi berkat bagi orang lain. Ketika mau jadi berkat bagi orang lain, banyak perhitungan dengan Tuhan dan sesama. Itu sederhana saja. Ketika saya saudara memiliki pikiran-pikiran yang fasik. Minta berkat kepada Tuhan, dilindungi pribadi, keluarga, pekerjaan, semua 7 turunan diberkati. Datang di gereja 1 tahun 1 kali. Cari Tuhan, tunggu nanti pas gentingnya baru cari Tuhan. Bye-bye kalau untuk masih berkenan. Tapi kalau untuk yang berkenan, ini persoalan bagi saya saudara. Sama dengan pergumulan gereja dan negeri yang besar ini. Ya. Sama, bukan tidak sama. Apa yang sudah terjadi dalam Alkitab terjadi sampai detik hari ini. Ya. Bagaimana gereja dan negeri di mana saja di seluruh penjuru dunia ini mau diberkati, kalau saya saudara masih hidup tidak sesuai dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Mari kita berlomba-lomba bagi sesuatu yang baik dan benar. Bukan saudara saja, saya yang berkhotbah pun sedang ada dalam proses itu untuk berlomba-lomba menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau saya sampai 100, setidaknya di angka 50, sedikit bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yesaya bilang kata seperti ini untuk menghibur bangsa Israel pada saat itu? Akan punya makna bagi saya dan saudara seperti ini, bahwa Tuhan mau hidup saya dan saudara itu dipimpin bukan menurut kehendak saya dan saudara, ya. Tapi Tuhan mau bahwa hidup saya dan saudara itu dipimpin, ya. Dia buat segala sesuatu yang ada bagi saya dan saudara sesuai dengan harapannya. Supaya apa? Hidup saya dan saudara dipakai oleh Dia untuk kemuliaan namanya.
Jadi kalau kita sadar bahwa kenapa yang beta rancangkan tidak pernah terjadi, tapi yang Tuhan mau seperti ini, karena memang Tuhan sudah pilih saya dan saudara sebagai alat karya keselamatannya untuk puji hormat kemuliaan namanya. Saya selalu bilang bahwa berbanggalah diri dan bersyukurlah ketika Tuhan pakai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan umat itu sebagai persekutuan yang penuh dengan taman Getsemani, yang penuh dengan taman pergumulan. Karena tidak semua orang Kristen dan keluarga Kristen dan persekutuan orang Kristen dipakai oleh Tuhan sebagai taman pergumulan, sebagai karya keselamatannya. Jadi kalau Tuhan bilang rancanganku bukanlah rancanganmu, karena Engkau mau saya dan saudara hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau untuk puji hormat kemuliaan namanya. Jadi kalau hari ini ada yang bilang sampai di hari yang ke-15 masih banyak pergumulan, dan saya tahu kapan Tuhan jawab dan Tuhan jawab seperti apa, saya selalu bilang jawaban Tuhan adalah rancangan sukacita, damai dan sejahtera. Urusan waktu bukan urusan saya dan saudara, itu urusan Tuhan. Yang penting saya saudara menyadari Antua kasih ini bagi saya saudara tidak melebihi kekuatan kita. Antua kasih ini bagi saya saudara supaya Antua pakai saya dan saudara sebagai alat karya keselamatannya, lalu jadi contoh dan teladan bagi orang lain. Sekalipun saya dan saudara punya pergumulan di mata manusia itu buruk. Kadang orang bilang bahwa Tuhan cuma pakai yang baik-baik saja sebagai contoh dan teladan. Tidak ya. Justru yang buruk dari saya dan saudara pun dipakai oleh Tuhan sebagai karya keselamatannya. Kenapa? Orang yang tadi melakukan hal yang buruk, dia bisa naik satu tingkat menjadi lebih baik. Dan yang kemudian dari contoh keburukannya jadi contoh bagi orang lain. Kalau saudara masih ingat khotbah saya 24 malam, saya bilang kan, silsilah Yesus bukan orang-orang yang sempurna dan baik dan benar. Orang-orang yang melakukan dosa, tapi mau ada dalam pertobatan, mau ada dalam peningkatan diri. Yang kedua, ayat 8 bilang kenapa harus sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan ingin membentuk saya dan saudara supaya hidup sama seperti Kristus. Tuhan mau saya dan saudara hidup sama dengan Tuhan Yesus. Memang sing sama-sama sekali. Tapi apa yang Engkau bilang dalam kebenaran firman Tuhan setidaknya bisa saya saudara lakukan. Ujung-ujung daripada khotbah ini, ujung-ujung daripada semua nasihat orang tetua dari dulu sampai detik hari ini selamanya, cuma lakukanlah kasih Tuhan. Kira-kira saya saudara sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama atau tidak? Dan yang ketiga, sudah mengasihi diri sendiri atau tidak? Kadang saya selalu bilang ketemu terlalu makan puji. Ya, saya mengasihi diri sendiri, yang penting kasih orang lain. Lalu kadang kalau mengasihi orang lain itu juga dia ada pakai tapinya. Kadang-kadang tunggu dia bikin baik dulu baru beta mau bikin baik. Itu yang jadi persoalan. Jadi Tuhan bilang, beta mau supaya rancangan hidup di tahun 2023 ini sama dengan apa yang beta rancangkan. Dan apa yang Tuhan rancangkan itu baik bagi saya dan saudara. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menapaki tahun 2023 semua orang masih punya pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup ini tidak lepas selama saya saudara masih memiliki nafas hidup. Tapi dia punya janji pada ayatnya yang berikut 9 hingga ayatnya yang ke-13 ya, yang dirancangkan dan disimbolkan seperti alam, bahwa tadi alam yang penuh dengan semak duri, kemudian muncullah pohon sanobar, bahwa hidup saya dan saudara yang tadi penuh dengan pergumulan akan memiliki hidup yang lebih baik, penuh sukacita, damai dan sejahtera. Sehingga saudara-saudara, kalau bagaimana saya dan saudara untuk menghadapi pergumulan hidup sepanjang tahun 2023 ini, mesti jadi orang Kristen yang memiliki iman seperti apa? Yang pertama, saya mau bilang seperti ini, bahwa belajar bertanya apa, jangan mengapa. Ya, iman untuk ada dalam menghadapi pergumulan hidup, tanya dengan kata apa, jangan tanya dengan kata mengapa. Apa yang Tuhan mau bagi saya? Apa yang saya mau pelajari dari setiap perjalanan hidup yang terjadi dalam pergumulan hidup saya, yang Tuhan mau untuk saya? Tapi kalau saya dan saudara punya iman bertanya, mengapa? Kenapa? Mesti saya, mesti beta rumah tangga. Saya percaya sampai kapanpun saya saudara tidak akan menerima sukacita, damai, sejahtera, bahkan mujizat Tuhan. Jadi jangan tanya why, tapi tanya what is life. Apa?
Apa yang mau dipelajari daripada kehendak Tuhan dalam perjalanan saya dan saudara? Yang kedua, iman apa yang harus saya dan saudara tunjukkan? Relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, tadi ayat 9 bilang, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan percuma. Itu berarti kalau saya dan saudara memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, hubungan doa, membaca kebenaran firman Tuhan dan minta segala sesuatu sesuai dengan kuasa dan kehendak Tuhan, yang akan terjadi dari Kejadian sampai Wahyu akan terjadi dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Percuma kalau saya dan saudara tahu bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Semua perintah Tuhan ada di sini. Semua janji Tuhan ya dan amin ada di sini. Tapi kalau ketong tidak memiliki relasi dengan Tuhan, ketong tidak memiliki kepercayaan yang besar kepada Tuhan, maka sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun, apa yang ada dalam Alkitab tidak akan pernah terjadi dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Mengapa? Karena kita tidak mengaminkan itu. Kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi saya kira tidak perlu lagi badan pelayan jemaat, tidak perlu lagi para pengurus, mesti pergi pastoral, ya. Tidak perlu lagi saya saudara harus maraju. Dia ini salah, dia ini salah. Saya selalu bilang, ale dan beta pun tali nafas bukan di pendeta. Ale dan beta pun tali nafas bukan di badan pelayan jemaat, bukan di pengurus dari rayon A sampai rayon D. Ale dan beta pun tali nafas ada di tangan Tuhan Allah. Mau maraju persapa? Saya bilang memang benar. Tuhan bilang cari domba yang hilang dan tersesat, tapi bukan cari domba yang menghilangkan dirinya sendiri. Tanam itu baik-baik kalau mau memiliki relasi hidup dan mengaminkan itu dalam hidup. Kalau ada yang mau maraju dalam pekerjaan Tuhan, silakan, cobalah dirimu sendiri, evaluasi diri dan cobalah Tuhan Allah. Kalau ada yang mau maraju lalu tidak mau datang dalam ibadah karena A, B dan C, hei, Tuhan kasih saya saudara punya nafas hidup, antua saya pikir A, B dan C. Kalau antua pikir itu, maka kalau ketemu tidak setia hari ini antua ambil nafas, biar pendeta lah. Tapi kadang ketemu sing sadar itu. Mau datang banyak hal, mau datang banyak aturan. Bagaimana kalau Tuhan juga pakai aturan itu? Ale datang di beta 1 tahun berapa kali? Beta juga akan kasih ale pemberkat iko yang ale datang for beta. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kasih itu bagi saya saudara. Karena apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalan. Terlalu tinggi antua punya segala sesuatu yang antua pikirkan bagi saya saudara, dan ketong terlalu rendah untuk memikirkan apa yang antua pikirkan. Tapi kalau mau tunjuk dada, tunjuk sombong, silakan. Ale pun hidup, urus. Yang penting sebagai kebenaran firman Tuhan sudah bilang, orang tatua sudah menasihatkan. Kembali kepada pribadi masing-masing. Tuhan Maha tahu, tapi untuk kasih kehendak bebas bagi saya dan saudara. Pilih jalan orang fasik atau di jalan orang benar. Pilihan itu ada. Hidup ini susah, jangan bikin tambah susah. Dan yang ketiga, berusahalah dengan seluruh kekuatan kita. Jadi dalam pergumulan tahun 2023 ini, iman apa yang harus ditunjukkan? Berusahalah dengan segala kekuatan kita untuk mendapatkan rancangan Tuhan yang ada dalam rancangan sukacita, damai dan sejahtera. Mengapa saya bilang begitu? Kadang ketemu bilang begini, pasrah for Tuhan, benar. Ya. Tapi ingat, Tuhan bilang, ale lakukan ale pembagian, beta juga lakukan beta pembagian. Makanya berusahalah dan berjuanglah sekuat kemampuan Anda. Sisa baru nanti Tuhan Allah yang bikin. Mengapa saya bilang begitu saudara? Tuhan kasih makan 5.000 orang. Ya, saudara tahu cerita itu. Bukan roti turun dari sorga kan? Tapi ada usaha para murid dengan cara apa? Patah-patah roti. Patah-patah roti. Bukan turun dari sorga, begitulah akan sisa 12 bakul. Patah-patah sampai 5.000 orang dapat makan. Itu berarti apa? Berusahalah dengan kekuatanmu, sisa baru Tuhan Allah yang pengurusan. Ya. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ya, memberikan air, bukan air turun dari surga, tapi apa? Musa musi pukul batu. Itu usaha. Itu usaha saudara. Mau segala sesuatu terjadi dalam hidup saya saudara, usaha bukan pangku tangan. Lalu terkira orang pun segala-gala. Bagaimana mau dapat berkat? Mari hidup tahun 2023 ada kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Ya.
Pada waktu bangsa Israel dalam peperangan, bukan Tuhan langsung kasih menang begitu saja, ya. Tapi apa? Musa mesti angkat tangan, turun tangan kalah. Saudara kira kalau angkat tangan selama peperangan sing lala? Kata angkat tangan beberapa menit, beberapa jam saya sulala. Di Musa Tuhan bilang, Ale angkat tangan, baru menang. Kalau Ale turun tangan, maka kalah. Itu usaha. Jadi dalam pergumulan hidup, rancanganku bukanlah rancanganmu, tapi Tuhan bilang, Ale bikin yang Ale pun bagian. Sesuai dengan kekuatan Ale. Sisanya nanti beta pun urusan. Jadi untuk memasuki tahun 2023 di hari yang ke-15 dan hari-hari yang berikutnya, pesan dari kebenaran firman Tuhan cuma itu saja bagi saya dan saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita, damai dan sejahtera. Jalan Tuhan adalah jalan yang kebenaran, jalan yang kasih saya dan saudara ketenangan, jalan yang ajar saya dan saudara bisa jadi damai dan sejahtera bagi orang lain. Biar sing sempurna sama dengan orang lain juga. Yang penting akan sedikit bisa kasih senyum dan kebahagiaan bagi orang lain. Sing kasih banyak sama dengan orang lain juga. Asal hidup lain, sayang lain dengan baku sayang. Itu jauh lebih berharga dari makna persekutuan ini. Supaya kalau saya dan saudara selalu berdoa di atas mimbar ini, Tuhan, kasihlah gereja Menara Iman, kasihlah persekutuan negeri dan jemaat ini rancangan sukacita, damai dan sejahtera. Maka Tuhan bilang, tolong usahakan dirimu masing-masing. Damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, lalu datang berdamai dengan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.